Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu ulangi lagi salamnya ya anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Nah, baiklah. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Silakan dipimpin doa yang terlebih dahulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Nah, siapa lagi giliran ngaji pada hari ini anak Ibu? Saya, Bu. Iya, silakan Anissa. Surah Al-Baqarah yang 127 ya, Bu. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Pembacaan Anissa sudah bagus, tajwidnya juga sudah pas ya. Jadi untuk depannya lebih ditingkatkan lagi. Ya, Bu. Nah, baik, sekarang Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Nia Daniati Hadir, Bu. hadir. Messi Debiola Hadir, Bu. hadir. Anissa Yusila Dia, Fitra Bu. Fitriani, Hadir, Bu. berarti hadir semua ya anak Ibu. Iya, Bu. Nah, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba dirapikan kursinya terlebih dahulu ya, Nak. Bu. Nah, kalau ada sampah, tolong diambil, dibuang ke tempat sampah. Sudah, Bu. Sudah? Dah. Ibu ingin bertanya sebelum kita masuk ke materi. Ibu ingin bertanya, apakah masih ada anak Ibu yang ingat materi minggu lalu? Saya, Bu. Iya, silakan. Anissa. Tentang tajwid, hukum tajwid, Bu. Iya, benar sekali. Apa saja yang kita bahas kemarin tuh ini ya? Nah, saya, Bu, itu tentang mat iwat, Mat mat iwat. lain, dan mat arti sukun, Bu. Iya, benar sekali. Berarti anak Ibu sudah paham ya materi Iya, minggu Bu. lalu? Sudah, Bu. Sudah paham semua, bagus. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, tadi pagi sudah pada sarapan anak Ibu? Sudah, Bu. Anissa tadi pagi pakai apa sarapannya? Makanya pakai roti, pakai susu, Bu. Pakai susu, bagus. Kalau dia? Nasi goreng, Bu. Nasi goreng. Kalau Messi? Telur ceplok, Bu. Ceplok. Kalau Fitriani? Fitriani tadi tuh pakai itu, Bu, pakai nasi Lontong, Bu. putih tambah lontong. Iya. Nah, jadi sarapan yang anak-anak Ibu makan tadi itu dari pemberian siapa? Dari Allah, Bu. Iya, benar sekali. Nah, jadi itu disebut apa anak-anak Ibu? Nikmat, Bu. Benar sekali. Ada lagi yang lain? Bu, Ya, rezeki, Bu. rezeki, tepat sekali. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu tentang Rezeki, Bu. iya, rezeki. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Ya, Bu.
Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, anak-anak ibu semua mampu memahami apa itu pengertian rezeki. Yang kedua, anak-anak ibu mampu memahami dalil tentang rezeki. Yang ketiga, anak-anak ibu mampu memahami isi kandungan dari dalil yang kita pelajari pada hari ini nantinya. Iya, Bu. Nah, baik, kita masuk kepada pengertian rezeki. Nah, ada yang tahu apa itu rezeki anak-anak ibu? Saya, Bu. Iya, silakan ya. Rezeki itu anugerah karunia. Iya, benar sekali. Ada lagi yang lain? Bu, Iya, Nisa. rezeki itu nikmat yang diberikan oleh Allah, Bu. Iya, benar sekali. Banyak ya pengertiannya, ada anugerah, nikmat, Karunia, Bu. karunia. Nah, rezeki ini berasal dari asal katanya dari bahasa Arab ya, Bapak Ibu, yaitu razaqah, yarzuku, rizqan, yang artinya pemberian, karunia, anugerah ataupun nikmat. Ya, Bu. Nah, sedangkan menurut istilah, ada yang tahu anak ibu apa Bu. itu? Saya, Ya. Bu. Anissa, silakan Anissa. Rezeki itu secara istilah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berguna bagi manusia, Bu. Iya, benar sekali. Jadi rezeki itu menurut istilah adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupannya nantinya ya. Ya, Bu. Nah, baik, selanjutnya mengenai dalil tentang rezeki. Di sini Ibu mengambil Quran surat Al-Quraisy. Nah, anak-anak Ibu, Quran surah Al-Quraisy ini berapa ayat? 4, Bu. 4, Bu. Iya, benar, ada 4 ayat ya. Nah, Quran surah Al-Quraisy ini termasuk surat apa anak-anak Ibu? Surat Surat Madaniyah, Bu. Madaniyah, Bu. Saya, Bu. Ada lagi yang lain? Makiyah, Bu. Makiyah, Bu. Makiyah ya, Nisa, surah Makiyah. Nah, coba Messi, apa itu surah Makiyah? Bu, surat yang ada di yang turun di kota Mekah, Bu. Iya, benar sekali, yang diturunkan di Iya. kota Mekah. Suratnya pendek-pendek kan, Bu? Iya, benar sekali Messi. Nah, di sini Ibu ingin anak-anak Ibu dengarkan Quran surah Al-Quraisy ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Sebentar. Surah Quraisy. Mau didengar ya? Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'. Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. Wa amanahum min khawf. Dan mengamankan mereka dari ketakutan. Bu, ulang lagi, Bu. Ulang lagi. Iya, Bu. Nah, Ibu ulang sekali lagi ya. Ya, Bu. Nanti anak-anak Ibu suruh ke depan untuk menuliskan ayatnya ya. Ya, Bu. Oke. Surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha
البيت maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. الذي أطعمهم من جوع yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar. وآمنهم من خوف dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah, baik. Siapa yang mau menuliskan ayat pertama? Messi, Bu. Iya, Messi, silakan Messi. Maju ke depan. Bu, saya nomor 2, Bu. Bentar ya, bisa. Messi Iya, dulu Bu. ya. Depan. Ya, Bu. Ya, tenang ya. Selanjutnya yang kedua siapa? Saya, Bu. Ya, silakan. Nia Bu. dan Yeti. Iya, Bu. Nah. Sana-sana. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya yang ketiga. Saya, Bu. Ya, silakan. Nah, selanjutnya yang terakhir. Siapa yang mau menuliskan? Fifty, Bu. Ya, silakan. Sudah, silakan duduk nak. Baik, kita koreksi terlebih dahulu ya, anak ibu. Ya, Bu. Li'ilafi, ini ada kasrah di bawah. Quraisy, ini shin, kasrah tain di bawah. Selanjutnya ila, ini ada alif ya. Ya, Bu. Ila fihim, ini tidak ada ya. Langsung saja ila fihim rihlata, ini kurang ininya, fathahnya.
Syita. Nah, ini salah ya. Syita'i. Was-soif. Was-soif ya. Was-soif. Falyabudu Rabba hadzal ya, benar. Bait. Nah, ini benar ya. Ya, Bu. Allazi ini pakai apanya langsung? Fathah. At'amahum min ju'i. Nah, apa namanya? Kasratain, Bu. Wa amanahum min khauf. Ya. Nah, mari sama-sama kita baca ya anak-anak ibu. Ya, Baik, Bu. Ibu akan baca terlebih dahulu sambil diartikan ya. Anak-anak ibu akan mengikutinya. Iya, Ya, Bu. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin. Liilafi Quraisyin. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan Yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada musim dingin pada musim dingin dan musim panas. dan musim panas. Falyabudu rabba hadzal bait. Falyabudu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, pemilik rumah ini atau Ka'bah. pemilik rumah ini atau Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'. Alladzi at'amahum min ju' Wa amanahum min khauf. wa amanahum min khauf. Yang telah memberi mereka makanan Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar untuk menghilangkan rasa lapar dan dan mengamankan mereka dari ketakutan. dari ketakutan. Nah, coba anak-anak ibu tadi siapa yang mau membacakan secara lengkap dan siapa yang mau mengartikan secara lengkap? Bu, saya, Bu. Ya, Anissa coba bacakan ayatnya secara lengkap. Ayatnya dulu, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Langsung artinya, Bu. Tidak, nanti teman yang artinya ya. Ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Falyabudu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, bagus sekali. Siapa yang mau mengartikan? Saya, Bu. Saya, Bu. Nia saja. Yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Rabb, pemilik Ka'bah ini, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Iya, bagus ya. Nah, baik, untuk lebih memahami tentang Quran surah Al-Quraish ini, di sini ibu ingin membagi anak-anak ibu menjadi dua kelompok. Anissa dengan Messi, Baik, Bu. Nia dengan Fitriani. Baik, Bu. Di sini kita akan membahas isi kandungan dari Quran surah Al-Quraish ayat 1 sampai dengan 4. Kelompok 1 ayat 1 sampai 2, kelompok 2 ayat 3 dan 4. Ya, Bu. Beri waktu 5 menit ya anak ibu. Ya, Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan ya, Nak. Ya. Bu, tanya, Bu.
Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Bu, bertanya Bu. Ya. Iya, ya. Kasih ya Bu. Iya. Sudah selesai anak Ibu? Dikit lagi Bu. Lagi ya. Bu, bertanya Bu. Iya ya. Ada yang tidak paham? Udah ya. Sudah selesai anak Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Nah, baik. Silakan kelompok 1 perwakilan bacakan diskusinya di depan. Ke depan Bu. Iya. Boleh bawa catatan kami yang kami rangkumkan Bu? Boleh, silakan. Pokok kandungan Quran surat Al-Quraisy itu ayat 1 dan 2. Ayat 1 itu li'ila fi Quraisy itu kandungannya Allah menjelaskan bahwa kebiasaan suku Quraisy mempunyai mata pencaharian pokok berdagang. Yang kedua, ayat kedua li'ila fihim rihlata syita'i was-shaif menceritakan tentang perjalanan dagang suku Quraisy pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam dalam setiap tahunnya. Sedangkan keuntungannya digunakan untuk keperluan hidup dan berkhidmat kepada Baitullah yang menjadi kebanggaan mereka. Nah Bu. Iya, benar sekali. Silakan duduk. Nah, untuk kelompok 2 apakah ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Ada Bu. Ya, silakan. Ya. Nah, baiklah, sesuai yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi, saya bertanya Bu, yaitu kan di sini kandungan ayat 1-nya menjelaskan kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencarian pokok berdagang. Nah, di sini pertanyaan saya Bu, kepada kelompok 1, apakah hanya mata pencariannya itu hanya berdagang? Apakah ada mata pencarian lain orang Quraisy pada saat itu Bu? Ya, benar. Nah, apakah kelompok 1 langsung menjawab atau Nanti aja kami diskusikan dulu Bu, lanjut aja diskusikan? kelompok 2 Bu. Lanjut dulu kelompok 2 ya. Baik Bu. Silakan kelompok 2 maju ke depan presentasikan diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang selanjutnya yaitu kandungan ayat 3-nya, Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam pada umumnya agar senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah sekaligus memanfaatkannya sesuai perintahnya. Dalam hal ini mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Tuhan sang pemilik Ka'bah. Nah, ada kandungan ayat 4-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kenikmatan yang telah diberikan kepada mereka berupa makanan dan rasa aman. Tuhan pemilik Ka'bah itu telah memberi makanan untuk menghilangkan lapar. Maka dari itu selayaknya mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan tidak menyembah selain Allah. Barang siapa yang mendurhakai perintah Allah, dia akan mencabut rasa amannya kelak di akhirat. Sebagai itulah Bu. Ya. Satu Silakan duduk. diskusi. Nah, untuk kelompok 1 apakah ada Ada, yang Bu. ditanyakan?
Tadi kelompok kedua menjelaskan pada ayat ketiga itu tentang kita harus bersyukur kepada Allah, Bu. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah itu kelompok dua. Sekian, terima kasih, Bu. Nah, untuk pertanyaan tadi dari kelompok 2, apakah kelompok 1 sudah dapat jawabannya? Sudah, Bu. Nah, Bu. Silakan langsung dijawab, Nak. Kasih. Eh, Ulangi pertanyaannya. Coba diulangi lagi pertanyaannya kelompok 2. Baiklah, yang pertanyaan saya kepada kelompok 1. Nah, tadi kelompok 1 menjelaskan kandungan ayat pertama Quran Surah Al-Quraisy, yaitu yang mana mata pencaharian orang Quraisy itu yaitu hanya berdagang. Nah, di sini saya bertanya, apakah ada mata pencaharian orang-orang Quraisy pada saat itu selain berdagang, mata pencahariannya tuh selain berdagang? Bu, saya jawab, Bu. Nah, ya silakan, Anissa. Jadi mata pencarian orang Quraisy kalau menurut kelompok kami, kelompok 1 itu ada seperti misalnya mereka ada yang main gembala, Bu. Tapi di sini dijelaskan bahwa kebiasaan berdagang itu dilakukan oleh orang suku Quraisy. Jadi orang suku Quraisy itu memiliki kebiasaan yang berdagang gitu. Hal pokok, pekerjaan pokoknya itu berdagang, yang mana dia berdagang pada musim panas, musim dingin sampai musim panas gitu. Jadi dia berdagang. Memang ada pekerjaan lain, tetapi pekerjaan pokoknya itu berdagang, sehingga dia balikan dalam Quran surat Quraisy ini. Itu, Bu. Ya, benar sekali ya. Nah, jadi sebenarnya ini hal-hal yang dilakukan oleh suku Quraisy banyak untuk mencari rezeki. Ada itu bertani, mengembala. Namun pada Quran Surah Al-Quraisy, kebiasaan mereka ialah melakukan perdagangan dari musim dingin ke musim panas. Pada setiap tahunnya seperti itu. Nah, kelompok 2 apakah sudah paham? Paham, Bu. Nah, baik. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 1. Apakah sudah bisa dijawab kelompok 2? Bisa, Bu. Ya, silakan langsung dijawab aja. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu yang mana pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah. Baiklah, kami akan menjawabnya. Yang pertama yaitu meyakini dari hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah dan berasal dari Allah. Yang kedua yaitu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Setiap rezeki yang kita dapat, kita harus mengucapkan hamdalah. Yang ketiga yaitu caranya melaksanakan perintah Allah dengan melaksanakan sholat, berzikir, berpuasa, bersedekah, dan lain sebagainya. Itulah cara mensyukuri nikmat Allah. Nah, iya benar sekali ya jawaban dari kelompok 2. Nah, jadi rezeki Allah itu sangat luas, anak ibu. Bukan hanya harta di sini, tapi di sini juga ada dari kesehatan, itu juga masuk rezeki, otak yang cerdas, dan banyak lagi macam-macam yang lainnya itu. Nah, apakah kelompok 1 sudah paham? Paham, Bu. Sudah paham, alhamdulillah ya. Nah, baik. Nah, anak ibu, sebagaimana di sini ibu ada gambar, anak ibu bisa melihatnya. Nah, gambar nomor 1, ada yang tahu apa gambar ini? Saya, Bu. Iya, Nia. Itu orang lagi jualan di pasar, Bu, jualan sayur, Bu. Iya, benar sekali. Gambar kedua? Bu. Bu, Gambar. Ya, Messi. Bu. orang yang lagi nangkap ikan, Bu. Ya, nelayan lagi nangkap Iya. ikan ya. Gambar yang ketiga ini? Orang sedang bertanam di sawah, Bu. Iya. Selanjutnya gambar yang keempat? Orang mencangkul. Ya, benar sekali. Nah, jadi rezeki itu sangat luas, anak ibu. Bisa kita dengan menanam padi, bisa dengan mencangkul tanaman-tanaman sayuran yang lainnya, juga ada berdagang. Bu, nanya, Bu. Ya, bisa. Apakah rezeki itu hanya dengan bekerja kita dapatkan, Bu? Kalau kita duduk-duduk aja, apakah kita akan mendapatkan rezeki, Bu? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab, anak ibu? Saya, Bu. Ya, silakan ya. Nah, yang mana jawabannya itu kan di sini rezeki Allah itu tidak terhitung dan tidak terhingga. Ada rezeki yang kita dapatkan tanpa kita melakukan pekerjaan, seperti kita diberikan oleh Allah kesehatan dan menghirup udara yang segar, kan itu merupakan rezeki dari Allah. Ya, benar sekali jawaban dari Nia ya. Bahwasanya rezeki Allah itu sangat luas. Sangat luas, baik itu dari otak yang cerdas, diberikan otak yang cerdas, juga kesehatan, diberikan Udara yang hirup udara. Iya, benar sekali. Apakah anak-anak Ibu Anissa sudah paham? Paham, Bu. Sudah paham ya. Nah, baik. Sebelum Ibu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bertanya ataupun memberikan kuis pada anak Ibu. Tulis, Bu. Iya, silakan ditulis ya. Messi, silakan ditulis ya, Nak. Ya, Bu.
Yang pertama, apa itu rezeki? Secara istilah. Sudah? Sudah, Bu. Selanjutnya nomor 2. Quran surah Al-Quraisy termasuk surat Sudah? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh suku Quraisy pada saat musim dingin dan musim panas? Nah, silakan dikumpulkan anak ibu. Silakan perwakilan untuk mengumpulkan. Kumpul semuanya, Bu. Ya. Ini, Bu. Nanti ibu akan koreksi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, baik. Sampai di sini apakah anak ibu sudah paham materi kita pada hari ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, baik, ibu ingin salah satu dari anak ibu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Saya, Bu. Ya, silakan pada Nia dan Yanti. Baiklah, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu yang mana pengertian rezeki secara bahasa yaitu anugerah, karunia, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, sedangkan secara istilah segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan. Nah, adapun dalil tentang rezeki terdapat dalam Quran surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Yang mana di sini yaitu peringatan Allah kepada masyarakat Quraisy tentang nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada mereka, karena itu mereka diperintahkan untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, itulah kesimpulan dari saya, Bu. Nah, ya, bagus sekali ya Nia. Nah, sampai di sini anak ibu sudah paham kan? Paham, Bu. Nah, baik, untuk tugas di rumah silahkan anak-anak ibu cari ayat selain Al-Quran surah Al-Quraisy, boleh itu hadis ataupun dalil yang lain ya tentang rezeki. Nah, minggu Ditulis, depan, Bu. ya ditulis di buku buku isi 40, Bu. 40. Baik, Bu. Buku latihan yang kemarin, Bu. Iya, buku latihan kemarin ya. Minggu depan dikumpul sama ibu ya anak ibu. Iya, Bu. Iya, Nah, Bu. besok minggu depan kita akan belajar mengenai kebahagiaan si yatim adalah kebahagiaanku. Jangan lupa dibaca-baca bukunya di rumah ya. Ya, baik, Bu. Nah, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam